Baik, sahabat-sahabat, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nih kita hari ini insya Allah mulai memasuki pembahasan di gelombang baru, gelombang ke-13 kajian suluk online. Kita mencoba ngaji setiap minggu secara tematis. Tahun lalu kita sudah bahas tentang kisah Musa alaihissalam. Nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Nabi yang kisah perjalanannya dari mulai dia bayi sampai meninggalnya itu menggambarkan peta perjalanan seorang manusia yang mau bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan itu diterangkan di akhir hayatnya oleh kehadiran Khidir alaihissalam yang memperagakan tiga hal yang disebut dalam surat Al-Kahfi. Tiga hal itu sebenarnya menunjukkan, menjelaskan kembali tentang treatment ilahiyah yang Allah Ta'ala sudah turunkan di dalam kehidupan Musa alaihissalam. Itu dijelang ke usia Musa yang sudah sepuh itu, pertemuan itu. Nah, mempelajari kisah nabi-nabi ini seharusnya seperti kata Al-Quran ya, di dalam surat ini ya, kita lihat sama-sama suratnya. Belum beres. Yes, surat Hud, surat ke-11 ayat 120. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu, kami teguhkan fuadmu. Nah, ini fuad itu sudah akal hati. Jadi dengan membaca kisah nabi-nabi ini, semoga hatinya hidup dan mulai berakal. Fuad itu akal awal. Di situ kita bisa kemudian membaca kehidupan, membaca diri, membaca takdirnya, sehingga melihat, oh ya al-haq, di mana-mana adalah benar gitu. Oh ya desain kehidupan saya, walaupun saya nggak ngerti di awalnya, tapi ternyata mulai melihat hikmahnya gitu. Mulai melihat aspek kebenarannya dari apa-apa yang Allah takdirkan, tetapkan. Kenapa lahir di orang tua yang itu, kenapa di tahun sekian, kenapa rumah tangga orang tuanya didesain seperti itu? Kenapa misalkan ada beberapa yang ayahnya meninggal di usia sekian gitu ya, ibunya dan lain sebagainya. Semua dinamika itu sahabat-sahabat itu punya orientasi. Dia didesain oleh Yang Maha Ilmu. Nah, belajar tentang kisah Adam itu kita belajar tentang asal-usul kita, asal-usul manusia. Jadi untuk memulai kisah Adam itu sebenarnya panjang kalau saya baca. Kalau saya boleh eh, apa namanya rekomendasikan sahabat-sahabat, mungkin ada yang sudah punya ya. Saya bacanya dari ini buku Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, juga berkaitan dengan Adam alaihissalam. Itu kalau mau baca bukunya namanya Sejarah Penciptaan, Syajaratul Kaun Ibnu Arabi. Ini dan edisi bahasa Indonesia. Bisa didapat online itu ya untuk melihat sejarah kita gitu. Karena orang tuh ingin tahu dari mana dia berasal. Betul nggak? Itu memberi kita orientasi ke depan dan menjelaskan per saat ini. Itu kenapa di Belanda misalnya ya, ada policy. Jadi zaman dulu tuh banyak orang-orang Londo sini yang ngangkat anak. Mau itu orang Vietnam, Indonesia lagi ya, macam-macam. Ternyata em, anak itu ya, makanya ini belajar dari kisah Zaid tuh. Zaid tuh anak angkatnya Rasulullah yang sangat disayangi gitu ya. Sampai mau dikasih nama Zaid bin Muhammad. Tapi tidak boleh gitu. Jadi secara hukum syariat dan itu melindungi si anak itu sendiri ya. Asal usul keluarga itu tidak boleh sampai hilang. Maka Zaid bin Harithah itu Zaid anaknya siapa gitu. Biological fathernya siapa itu penting banget. Fenomena di Belanda adalah ketika si anak kadang-kadang karena dia ngambil tuh dari orphanage gitu ya, panti asuhan yang dia tidak diketahui asal usulnya. Kadang anaknya disimpan dibuang gitu ya. eh apa namanya dan itu membuat
on the later stage dalam kehidupan si anak berikutnya dia akan selalu bertanya-tanya, dia akan tumbuh, kok kulitku beda sama orang tuaku gitu ya. Dia kan akan merasa gitu, akan mulai membaca siapa aku sebenarnya, siapa ibuku sebenarnya. Itu pertanyaan yang sangat fundamental buat setiap orang. Kita merasa take it for granted ya, kayaknya oh, udah jelas ibuku itu, bapakku itu. Tapi buat sebagian orang ada yang kehidupannya didesain sedemikian rupa sehingga untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya saja harus dicari betul-betul, itu pencarian bertahun-tahun. Dan itu menunjukkan bahwa manusia itu butuh mengetahui dari mana dia berada, dari mana dia berasal, mau kemana, dan apa end game-nya. Itu saja. Oleh karenanya, banyak manusia yang berubah orientasi hidupnya setelah dihadapkan dengan kematian. Hari ini saya baca artikel ya, share di Facebook tuh ada anak muda yang berjalan mengelilingi bumi, jalan kaki sama anjingnya gitu. Itu dia untuk mencari searching the meaning of life gitu. Saking dia terguncang ketika temennya meninggal dalam kecelakaan, dia naik speedboat meninggal, perempuan temennya itu. Wah, di situ dia mulai bertanya-tanya, terus aku ngapain ya di bumi? Kegelisahan itu membuat dia berjalan, jalan, jalan. Karena bergerak itu sehat. Saya waktu di Chamonix, Perancis kemarin ketemu ada orang di pinggir jalan lagi fundraising gitu, ngumpulin dana. Dia bersepeda 1.800 kilometer untuk fight mental depression. Jadi di awalnya tuh dia nggak niat sepeda sejauh itu. Tapi dia pernah depresi berat dalam hidup. Dan ternyata yang membantu dia mengeluarkan dari depresi itu adalah dengan bergerak, berolahraga. Sejak saat itu dia berkelana dari satu sekolah ke sekolah lain untuk memberikan counseling kepada anak-anak muda yang suka depresi gitu ya, nggak tahu apa yang dilakukan. Nah itu dia bilang begini, kalau kamu dalam keadaan depresi, ada yang sebagian udah pengen bunuh diri gitu ya, karena saking nggak tahu mesti dia kayaknya nggak ada makna hidup itu. Nah itu makna hidup itu memang eh, pemberian Allah ya. Kalau itu sampai di kita kadang-kadang suka meremehkan ya, take it for granted itu bahwa kita seolah-olah punya hidup punya makna, tapi begitu makna itu dicabut terus kita hampa hati, nauzubillah min dzalik. Tapi ini dia punya tips yang bagus tuh yang dia katakan. Jadi kalau kamu lagi blue gitu ya, lagi tertekan, don't know what to do, pokoknya udah wah sumpek, katanya jangan diem. Kalau diam itu kita dimakan oleh pikiran-pikiran kita yang toksik dan negatif. Mikirnya udah macem-macem. Keep your body moving, dia bilang. Mau itu jalan, pokoknya badan kita tetap bergerak. Kalau bergerak, jadi itu teralihkan semua energi dan lain sebagainya. Mau jalan, silahkan naik sepeda, berenang kayak ya. Pokoknya jangan idle gitu. Jangan kebanyakan ngelamun gitulah kira-kira. Itu bahaya karena akan ter, terjerumus ke dalam sebuah pusaran pikiran yang dalam dan toksik ya. Nah itu jadi buat buat kita yang punya mungkin Ananda ya, ada anak-anak yang puber tuh kadang-kadang suka, karena mereka ke fase krisis identity ya, jadi mereka mencari-cari gitu. Makanya bagus tuh kalau dialih ke apa namanya, disalurkan energinya, udah suruh olahraga aja gitu. Jadi nggak mikir yang macem-macem. Itu diantaranya ya. So kalau kita kembali kepada konsep ini, sahabat-sahabat, coba ya kita renungkan, renungkan tentang ciptaan. Bumi kita ini baru tercipta kemarin tuh sebenarnya. Baru tercipta sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Ordenya miliaran. Lama, dari mulai pembentukan, wah itu ilmunya khusus itu di geologi ya, pembentukan air pertama dan lain sebagainya. Lama sekali. Nanti ada fase glasial, interglasial, ice age itu ya.
dinosaurus sempat ada dan lain sebagainya. Sampai kita nongkrong di sini itu udah miliaran tahun yang lalu. Itu bumi baru. Tapi dibandingkan dengan semesta, sejak saat Big Bang, satu titik kemudian digulung, dibentangkan gulungannya. Ini tuh kayak kalau ciptaan tuh seperti gulungan gitu ya, terus dibuka. Jadi ada satu titik di mana semua itu menyatu, kemudian dibentangkan sampai satu titik bentangannya selesai, nanti digulung lagi. Nah, kapan itu walau alam ya, mungkin ribuan tahun dari sekarang gitu ya. Tapi ya udah deket ini. We are at the end of the days. Cuman ordenya masih ribuan tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan miliaran tahun terciptanya alam semesta, kita baru baru kemarin banget. Nah, di sini kita harus merenung sebenarnya. Kok lama banget ya? Jadi, padahal nih sentrumnya itu ada di bumi. And by the way, bumi kalau dibandingkan dengan semesta di sekitarnya, wah, nyaris tak terlihat. Ini saja nih ya, nih foto yang saya ambil dari internet, galaksi Bima Sakti kita ini, bumi nggak hampir nggak kelihatan di sini. Dan tebak ada berapa jumlah galaksi sejauh ini yang para saintis hitung setelah Big Bang terjadi. Ada yang mau bisa nebak? Silahkan kirim di kolom chat. Berapa? 1 juta? 2 juta? Berapa Bu Eli? Ada berapa jumlah galaksi? Jangan nge-google ya. 200 sampai Jangan. 400 miliar. Ya, Nggak tahu. miliar begitu. Masya Allah. 100, 200-an miliar, bahkan lebih katanya. Miliar loh. Itu gimana ngitungnya ya? Ini aja baru satu. Dibandingkan satu galaksi, kita tuh udah kecil banget. Sekarang dibandingkan universe. Wah, udah nggak kelihatan bumi itu. Tapi kita tuh ada di dalam sini. Si bumi ini dengan semua dinamika, dengan semua permasalahan yang bikin kita nangis-nangis gitu ya. Yang bikin kita, wah, hati berdegup-degup, yang bikin kita khawatir. Di bumi yang nggak kelihatan dibanding semesta itu. Nah, mari kita berhenti sejenak di sini untuk lihat a big picture. Kita duduk nongkrong di bumi yang titiknya tuh nggak kelihatan dibanding semesta. Untuk apa gitu? Pertanyaan saya sih, kok Allah repot-repot ya gitu ya bikin besar itu gitu. Bisa aja kan nggak semegah itu gitu kelihatannya, tapi memang megah sekali alam semesta itu. Dan orang makanya eksplorasi keluar gitu nanti tuh pengennya bikin koloni di mana Mars. Mungkin someday I don't know kita bisa melakukan, kalau sekarang ke Mars aja masih belum ya. Eh, Mungkin suatu saat nanti seperti di film Star Trek gitu ya, kita melakukan perjalanan intergalaksi untuk mengeksplor semua yang ada. Karena ini kajian suluk, renungannya begini. Ini yang di alam di luar tuh megah banget. Bumi saja sudah demikian indah ya. Apalagi kalau kita melihat hasil dari foto-foto Hubble teleskop atau James Webb gitu ya. Waduh, itu nebula, itu indah sekali, tercengang lah. Jangankan begitu, kita lihat ke Swedia atau Norway itu lihat apa namanya Northern Light itu kadang-kadang apa udah tercekat lihat sesuatu penampilan yang berbeda di atmosfer kita gitu. Tapi sahabat-sahabat, dalam konteks suluk ya, miliaran galaksi di luar itu nggak ada apa-apanya dengan kapasitas kolb kita. Itu yang bikin harus kita bikin merenung. Jadi desain alam yang grandeur ini maha dahsyat luar biasa, pokoknya semua tercengang. Tapi kita suka tidak sadar, lupa bahwa kapasitas kolb kita jauh lebih besar dibanding itu. Hadis kursinya tidak memuatku, lelangitku dan bumiku. Jadi ini langit si galaksi berapa itu kan udah masuk langit-langit semua tuh.
nggak memuatku, bahkan bumiku, kecuali qalb hamba-hambaku yang beriman. Jadi kapasitas qalb kita, yang namanya orang terlahir sebagai manusia pasti punya qalb. Karena dia punya jiwa. Qalb itu adanya dalam nafs, dalam jiwa. Itu tempat tajalli ilahiyah. Itu yang disebut Baitullah sebenarnya. Jadi kalau kita anjuran ada Baitullah Masjid, iya ada Baitul Haram, itu sebenarnya sebuah orientasi kepada, ayo dong kamu Baitullahnya mana gitu. Yang nggak boleh ada berhala di Baitullah itu. Itu yang sejak zaman Nabi-Nabi semua satu. Nomor satu yang diseru adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu aja. Dalam bahasa yang berbeda-beda ya. Tidak boleh memusyrikan Allah. Allah cuma satu Allah. Jadi semua menyeru yang sama. Kita merasa aku sudah bersyahadat. Oh ya, sudah tidak musyrik? Jawab. Musyrik itu menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar. Katanya neraka di paling yang bawah. Kenapa? Karena aduh gitu-gitu banget gitu ya. Menyekutukan Allah. Dan kita secara tidak sadar punya Tuhan-Tuhan lain selain dia. Tuhan-Tuhan dengan T kecil yang mengendalikan kehidupan kita, yang bikin kita marah, yang gampang sekali mengombang-ambing, yang mengendalikan emosi kita, yang mengontrol kebahagiaan kita. Kalau dia nggak ada, kita hancur. Itu Tuhan sebenarnya. Kalau kita nggak ada, kita kelabakan, kita menjadikan itu Tuhan. Berarti selama ini tawakalnya sama objek-objek itu. Maka jalan suluk adalah kembali untuk la ilaha illallah, nggak boleh mempertuhankan selain Allah. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah itu bakal habis, bakal binasa, bakal tiada, bakal berkurang, bakal rusak, fana. Apapun selain dia akan binasa. Kebinasaan itu membuat orang menjadi sedih, terpuruk. Oleh karenanya, jalan tauhid adalah jalan kebahagiaan sebenarnya untuk membawa orang kepada sebuah kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah habis. Nah, itu agama tuh menyuruh orang kepada, ayo tinggalkan itu fata morgana semua. Tapi orang kan, udah cenderung enak gitu. Ya, tapi kau akan habis. Enggak susah nih kalau tidak tidak diberi hidayah, memang dia akan terus menggenggam itu sampai saatnya habis dan dia akan nangis sendiri. Atau kematian keburu menjemput dia dan dia kelabakan. Dalam pertanyaan pertama, para malaikat di sana, man robbuka? Siapa Robmu? Siapa yang selama ini ngasih kamu rezeki? Dia tidak pernah mengenal Tuhannya, praktis. Karena tidak pernah punya momen fakir. Fakir itu ketika dunia ditutup semua tuh pintunya, tidak ada selain kita sama Allah Ta'ala. Itu hari Tuhan. Itu indah. Walaupun berat, si hawa nafsu yang berat ya. Aduh, biasanya ke si Anu, diangkat teleponnya, minta gampang, sekarang susah. Biasanya aku curhat ke dia, sekarang dia nggak ada. Nah, itu fakir. Biasanya anak-anakku datang, sekarang dia jauh tinggalnya, difakirkan. Biasanya aku hari ini ke pengajian, sekarang aku lagi sakit, kakiku difakirkan. Dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat bahwa di untayan kehidupan, ups and downs-nya, itu ada pengaturan Allah, sahabat-sahabat. Seperti halnya Allah mengatur ada galaksi, pembentukan bumi. Kalau yang secara fisik saja diatur so meticulously seperti ini, bayangkan kehidupan insan yang kecil-kecil tuh dibandingkan alam semesta secara fisik ya. Masa dia nggak ngatur? Tapi hebat ya, berarti wow, Allah Ta'ala itu yang mengatur bintang-bintang, galaksi, planet-planet, matahari-matahari. Coba manusia dengan segenap takdirnya ini kita berhadapan dengan zat yang wow ilmunya
luar biasa. Makanya kita jadi paham ya ketika Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan ilmu yang kita raih itu seperti seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan terus diangkat. Nah, sisa air itu yang kita pegang. Sisanya sumbernya itu masih sesamudra. Jadi apalah artinya setites air di ujung jari kita dibandingkan samudranya. Tapi toh kita mencoba ya ini kita ngaji mingguan begini dalam rangka setetes air di ujung jari itu sebenarnya. Mungkin kurang dari itu, tapi itu pun sudah lumayan alhamdulillah membasuh gitu ya. Me- menghidupkan, menyegarkan hati yang kering, jiwa yang lemes gitu. Kemudian kita sama-sama berbagi kisah, berbagi cerita di sini untuk ayo dong, yuk reorientation gitu. Hidup itu tentang apa? Jadi sebelum kita masuk ke kisah Adam, kita lihat dulu posisi manusia dibandingkan dengan alam semesta. Ini jauh sebelum bumi dibentuk. Nanti kita akan explore banyak kisah tentang penciptaan makhluk yang pertama diciptakan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sebelum jauh ini em, ya saya pengen eh, buka forum diskusi dulu atau sharing gitu ya tentang ini orientasi kita tentang kehidupan bahwa ayo kalau kita melihat foto-foto alam semesta seperti ini harusnya bikin hati kita jadi ayo come on lihat big picture-nya jangan terlalu tenggelam dengan kehidupan keseharian. Kadang kita ya mama terutama bapak-bapak juga ini ada Bapak Agung soalnya ya. Mama itu tenggelam dalam to-do list, sibuk terus sana sini at the end of the day kadang-kadang capek nggak karuan gitu loh. Kita mesti benar-benar pertama set the course dulu. Tar, ini saya kerjakan untuk apa supaya stamina-nya terjaga. Syukur-syukur kalau udah dapet itu. Diujinya gampang kok. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan memiliki suatu dasar ada pemaknaannya ya, kita memaknai itu, maka stamina-nya bisa dipakai maraton gitulah kalau lari itu. Lama banget. Mungkin kalau zaman sekarang ultramaraton udah. Kalau maraton cuma 40-an kilo, ini ultramaraton. Gitu ya. Jadi stamina itu menunjukkan karena jiwa ya, dia dipompa dari dalam. Dan nah, berarti di sisi lain kejenuhan, mudah jengkel, misah-misuh itu sudah gejala-gejala kadang-kadang mungkin kita ada kehidupan yang kadarnya nggak pas. Ya, itu bikin kita terpuruk, bahkan sampai ketataran fisik. Nah, kalau sudah ketataran fisik, udahlah, kita sudah ini lagi nggak balance nih dalam mengatur kehidupan. Mungkin dia mengerjakan bidang yang nggak pas, pekerjaan yang kurang pas sudah bertahun-tahun, atau cara dia membagi waktu. Nah, ini jadi ilmu seperti ini tuh benar-benar wajib untuk diulik ya, untuk mengetahui posisi kita di alam semesta. Sahabat-sahabat bicara tentang posisi, kalau kita lihat bintang, matahari dalam galaksi kita saja, itu bicara tentang keakuratan, accuracy. Posisinya mesti tepat. Bumi dengan matahari. Kalau terlalu dekat, kering sudah semua. Hancur. Terlalu jauh, hancur juga. Beku semua. Tanaman tidak akan hidup. Jadi jarak yang tepat itu membuat kita hidup. Jarak yang tepat. Sama, in any relationship. Terlalu dekat, nggak bagus. Kemana-mana melengket berdua gitu. Kayaknya kayaknya di film romantis. Enggak sih, menurut saya kurang bagus. Orang terus ada jarak. Itu sehat. Ya, ada jarak. Karena setiap orang butuh ruang heningnya masing-masing. Bahkan untuk suami istri. Maaf, Pak. Kadang-kadang boleh zikir berpisah gitu, nggak apa-apa. Karena masing-masing harus punya ruang Tuhan masing-masing. Itu yang sehat. Maka kalau Allah lihat ini mepet banget nih gitu ya, lengket banget, dipisahin.
pisahin. Karena Allah lihat nih nggak sehat nih gitu. Pisahinnya macam-macam ya. Secara fisik bisa, secara emosional bisa, secara macam-macam fenomenanya. Nah kadang kita nggak paham itu sebagai sebuah treatment ilahiyah, Bu. Sesuatu yang menyehatkan buat jiwa kita. Karena yang Allah lihat sasaran hatinya kan si jiwa, si qalb itu. Yang dia lihat itu, aku tidak melihat kepada rupamu gitu kan. Nggak dilihat, tapi bagaimana kita menjalani keseharian, raga boleh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi ya kita pontang-panting nih. Kalau raga capek itu biasa lah, tapi jiwa jangan capek. Beda tuh lelahnya, lelah si jiwa, lelah di hati sama lelah secara fisik. Bener nggak Bu Eli? Beda. Beda. Orang secara fisik capek sih masih bisa paling tidur, paling apa. Obatnya lebih relatif mudah lah. Tapi dalamnya yang lelah, waduh itu ngobatinnya mesti banyak zikir ya, sholat khusus dan lain sebagainya. So itu renungan di awal waktu sebelum kita masuk lebih detail kepada kisah Adam alaihissalam. Jadi sebelum memulai itu semua, kita ingin memulai dari asal usul penciptaan. Karena kalau begitu masuk Adam, wow, ininya apa namanya, khazanahnya banyak banget. Kalau dalam kitab Futuhat Makkiyah, Ibnu Arabi itu pernah dalam mimpinya bertemu dengan seseorang yang dia bilang ini Adam ya, apa namanya, tapi dia tanya orang ini dari usianya lebih dari 40.000 tahun. Terus bilang, wah kalau gitu lebih tua dari Adam ya, kata Ibnu Arabi. Adam itu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Kemudian orang ini bertanya, Adam yang mana katanya. Kemudian Ibnu Arabi menjadi ingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah Ta'ala menciptakan 100.000 Adam. Ayo gimana? Mind blowing, isn't it? Nah, tapi yang Adam alaihissalam yang kita bicarakan ini adalah Adam yang terakhir gitu. Jadi bahkan sebelum kita hadir di muka bumi ini, sebelum kita itu ada peradaban-peradaban banyak. Manusia ya, bahkan sesuatu yang saintis belum banyak terkuak tentang itu gitu. Mereka mengira makanya ada teori Darwin evolusi gitu. Padahal itu whole two completely different. Kita bukan Homo sapiens. Ya, itu bangsa lain gitu, semacam kera-kera dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak. Manusia adalah manusia dari awal. Kita bukan hasil dari evolusi lain-lain. Ya, itu walau alam. Mari kita saya apa namanya undang sahabat-sahabat untuk ikut berdiskusi, berbagi pengalaman, sharing perenungannya gitu. Karena kajian suluk desainnya seperti itu. Ya, bukan satu arah, cuma kita juga ingin belajar dari pengalaman hidup sahabat-sahabat dan perenungannya tentang tentang inilah that kehidupan kita tuh ternyata ada orientasinya gitu loh. Ya, itu yang mesti dibaca betul-betul. Betul-betul harus dibaca. Kita mesti punya punya buku khusus dan pemikiran tentang siapa saya itu harus bukan hal yang kadang mikir, kadang enggak. Itu kalau hanya magang seperti itu nggak akan pernah diberikan sama Allah pengetahuan diri yang paripurna. Harus benar-benar gelisah gitu loh. Aku nih siapa, posisiku di mana. Dari kita udah setua ini ya, itu sudah cukup punya banyak data tuh tentang aku jagonya di bidang apa, kurang jago di bidang apa, aku pinternya di apa, kurang pinter di bidang apa, aku dimudahkan di mana, apa-apa yang tidak dimudahkan tuh disapih. Nah, apa-apa yang dimudahkan, pinter itu yang dicari dulu. Jadi magang di bidang-bidang itu. Nanti seiring dengan itu makin refining kita posisi kita di mana gitu. Jadi dicoba terus. Itu salah satu membaca diri. Semoga kita kemudian makin mengenal diri gitu kan. Karena nggak mungkin bisa mengenal Rob ya. Apalagi jawab man robuka. Mengenal dulu man arafa nafsahu kata Rasulullah. Faqad arafa robbahu. Jadi tangga pertama mengenal Rob adalah mengenal diri. Nah, bagian dari mengenal diri adalah mengenal asal usul kita. Silakan, saya buka. Ayo langsung bisa di-unmute.
atau lewat chat juga bisa. Terima kasih ilmunya. Saya mau tanya ada di chat nih. Kajian suluk kemarin, jangan mengundang murka Allah dengan lisan. Di beberapa takdir kehidupan, saya merasa apa yang sudah terjadi berasal dari lisan saya sendiri dan pikiran saya. Sebaiknya kita bertutur kata seperti apa dan berpikir seperti apa supaya tidak mengundang murka Allah. Nah, ya itu makanya kan em, bahkan nabi-nabi pun banyak dalam kisah ya terpeleset dengan kata-katanya sendiri. Seorang Nabi Yakub alaihissalam terpeleset dengan kata-kata titip nih ya Yusuf, titipin Yusuf ke anak kakak-kakaknya. Kan buat kita tuh biasa kayaknya, biasa. Enak nitip nih adikmu ya. Buat Nabi itu terhukum. Kayak gitu ya. Jadi itu jadi halus sekali dah untuk makanya kuncinya menghaluskan hati. Semakin hati halus, hati jernih, makin dia sensitif. Mana-mana yang Allah nggak suka tuh kalau kaca ya, debu satu dua itu kalau jernih udah kelihatan tuh ini kurang bersih. Tapi kalau kacanya kusam, debu mau banyak itu nggak kelihatan gitu. Nah jadi kejernihan hati akan membuat kita makin sensitif tentang hal-hal yang aduh ini kayaknya Allah nggak suka nih kalau saya ngomong seperti ini. Nurani akan berkata, gara-gara ya aku memitipkan Yusuf kata-kata itu, nanti kamu diterkam serigala beneran. Ya, tapi serigalanya kakak-kakaknya sendiri. Satu. Nabi Daud. Sorry. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Ini gara-gara pikirannya ya. Bahkan beliau tidak berkata-kata. Sedang di mimbarnya. Mimbar itu tempat ya dia memberikan wejangan gitu lah. Ada pikiran bahwa kalau aku sedang ada di mimbarku, seolah-olah gini, tidak mungkin aku berbuat dosa. Karena ini kan tempat aku beribadah gitulah kira-kira. Mikir cuman gitu. Nah itu dihukum dengan lagi di mimbar tiba-tiba lihat burung yang sangat indah. Burungnya tuh indah banget sampai yang diikuti. Nah itu peristiwa dari mimbar. Sampai terjadi peristiwa Batseba gitu ya. Dia melihat perempuan cantik, tapi perempuan itu sudah bersuami dan lain sebagainya. Wah panjang gitu. Tapi dari situ lahir Sulaiman alaihissalam. Sulaiman pun begitu gara-gara suatu hari lagi naik angin gitu. Angin tuh bisa dikendarai oleh beliau. Tiba-tiba berpikir, wah aku keren ya gitu. Aku kayak gitulah gedebuk jatuh gitu. Nah hal-hal seperti itu eh, hati-hati gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir, wah aku kalau kalau lagi umroh gini, insya Allah soleh gitu atau apa, ternyata kejadian apa. Nah kayak gitu-gitu. Hal-hal seperti itu membuat kita menjadi lebih awareness ya. Jadi lebih zikron kasiro gitu. Karena takut di setiap belokan yang mana kita nggak pernah tahu. Yang namanya kecelakaan, yang namanya hilang, apa tuh. Jadi kita di situ justru sebuah indahnya ya adalah sebuah sebuah tali yang dibentangkan, makanya pegangan sama aku yuk gitu sama Allah Ta'ala. Jangan pernah, don't ever let me go. Dia sih tidak pernah meninggalkan kita, kitanya yang berpaling. Dan saat kita berpaling, dia hilang. Karena kita setengah menghadapkan wajah kita ke yang lainnya. Begitu. Tapi ketika kita bilang, ya Allah, gitu. Harus sekedar, ya Allah, dari hati yang kecil. Aku menjadi teman duduk dia yang mengingatku. Ah, indah. Makanya buat Rasulullah SAW, sholat itu jadi qurrata ayun. Kesejukan mataku di saat sholat, katanya. Kesejukan mata. Tapi hadisnya dikatakan ja'ala, itu berarti dijadikan. Itu it's given. Jadi kalau orang sholatnya sudah seperti itu beliau beliau benar-benar merasakan lagi berdua sama Allah Ta'ala, nggak mau diganggu sama yang lain. Kalau kita mengganggukan diri kita gitu dengan pikiran itu, aduh aku lupa tadi, aduh belanja, aduh kunci di mana, jadi ingat pada saat sholat, hilang Allahnya. Padahal kalau mau sholat ya letakkan semua itu di telapak kakimu. Jadi
nggak ada yang lebih penting. Ketika saat sholat, sholat aja sama Allah Ta'ala. Nah, kalau sholatnya udah berjuangkan begitu, kondisi hati seperti itu saat sholat akan terefleksi di antara sholat. Kuncinya memang sholat, sahabat-sahabat. Kuncinya sholat. Kita berjuang betul ya untuk supaya bisa ihsan, bisa khusyuk di dalam sholat. Walau alam. Ya, Mbak. Silahkan yang lain. Kalau tidak ada, kita gulung tiket, tutup warung. Silakan, mumpung ada waktu nih. Boleh langsung di-unmute. What is your contemplation? Apa perenungannya tentang asal-usul gitu ya, mengetahui, ya lihat big picture lah. Kadang-kadang kalau lihat foto-foto alam semesta itu bikin kita ya, oh ya masalah tuh jadi relatif kecil. Sebenarnya aku tuh nangis-nangis tuh ngapain sih gitu. Nah, kadang kita perlu lihat big picture-nya. Kalau terlalu microscopic view, itu lalat tuh jadi kayak monster dilihat dari mikroskop. Kadang kita mesti zoom out gitu. Nah, zoom out tuh sebenarnya sholat tuh membantu untuk zoom out, zooming out. Semua biar kelihatan kecil. Karena sholat harusnya jadi mi'raj orang-orang beriman. Mi'raj tuh naik ke atas. Semua tuh kalau ketika naik, kayak kita naik pesawat, semua kelihatan jadi kecil ya. Begitu kita landing, wow, pusing lagi lihat hilang orientasi kita di mana. Nah, itu pentingnya kita harus naik gitu, tidak sekedar apa namanya tertelan oleh kesibukan kiri kanan depan belakang gitu. Kita sekali-kali mesti harus lihat orientasi kita kemana. Jangan-jangan kita merasa sudah mengerjakan banyak hal, sudah mengerjakan hal yang baik, tapi sebenarnya arahnya nggak ke sana. Dan Allah Ta'ala mengatakan sebenarnya engkau membuat kerusakan. Nauzubillah min dzalik. Itu. Ya. Silakan sahabat-sahabat. Yuk, ada Mbak Adisti, Mbak Ari, Mbak Eka, Mbak Frida nih. Dela juga. Del panasnya di sana katanya ya. Ada heat wave di Perancis. Semoga banyak minum ya, jaga kondisi. Tuh Tian Yan Iya juga. teh, lagi Mm-mm. kanikul. Anak-anak pada yang kecil sih mimisan Heeh. terus. Tuh, ya, udah stay stay safe, jaga stamina. Dela apa deh perununganmu tentang asal usul? Ini bicara tentang Adam alaihissalam, bicara kita akan banyak merenung, diajak merenung tentang asal usul kita. Itu yang bikin kita bisa Iya, lebih move forward sebenarnya. Hmm. Ya, ada pertanyaan di sini, bagaimana membedakan ujian dengan teguran? Hmm. Ujian dengan teguran. Gimana Mbak Firosya? Ujian, teguran. Apa ya teguran itu ininya dalam kalau Al-Quran itu kan paling bala. Bala itu sama dengan ujian. Teguran yang mungkin mepet-mepet ya. Saya sebelum belum dapat ininya gitu apa padanan Al-Qur'annya ya untuk teguran. Oh, mungkin Mbak Vi bisa lebih lebih dipertajam pertanyaannya karena agak-agak mepet-mepet juga tuh sepertinya. Teguran itu bisa fenomenanya berupa ujian gitu ya, teguran. Tadi misalkan nabi-nabi ditegur gitu misalnya. Tapi bentuknya ujian juga tuh. Yakub kan lama tidak bertemu Yusuf sampai matanya buta gitu. Ya. Eh, Mm-mm. maaf teh nggak bisa ngomong banyak karena lagi serak banget. Oh iya, Eh, nggak apa-apa. itu setiap sesuatu yang datang ke kita gitu. Mm-mm. Contohnya sakit lah. Apa Mm-mm. ini ujian atau teguran? Itu kan cara membedakannya itu seperti apa gitu ya. Mm-mm. Ini penyakit teguran atau ini penyakit ujian buat kita gitu. Itu
contoh salah satu penyakit atau misalkan ada hal yang datang gitu. Kasus kita punya didatangkan seseorang, terus itu menjadi masalah, itu tuh ujian buat kita atau teguran buat kita gitu. Cara membedakan hal-hal seperti itu seperti gimana ya Teh? Biar kita yakin bahwa ini tuh teguran dari Allah mungkin karena sesuatu yang apa gitu di kita atau oh ya ini kita masih diuji untuk orang ini gitu. Jadi ya contoh hal kecil itu aja lah sakit gitu. Ya, ya, Gitu Teh. ya. Ya, eh, kadang-kadang kalau kita kasih labeling sama sesuatu, pitfallsnya adalah kita jadi kehilangan orientasi besarnya gitu ya. Saya mau ujian, mau itu teguran, tapi kita lihat semuanya datang dari Allah Ta'ala. Gitu. Tauhidnya begini, apapun yang dia izinkan terjadi, itu mengundang punya kebaikan. Dia itu bukan zat yang iseng. Ah ini gitu ya. Nggak mungkin. Itu tauhid yang harus kita pegang betul. Ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi, mesti ada kebaikan di situ. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang tidak menzolimi hambanya. Itu poin lain yang harus kita pegang. Tapi ketika fenomenanya memang menyakitkan buat kita, katanya Allah tidak menzolimi hambanya, tapi aku kok sakit gitu. Ya, memang yang dirasa sakit satu bagian dari tubuh gitu ya. Again, we have to see the big picture. Kita lihat, mungkin gara-gara sakit itu kita memang harus diistirahatkan. Ya. Ada orang yang kakinya dibikin sakit demikian lupa, sampai ngejejak aja susah. Tapi si orang ini bilang, bener sih, alhamdulillah aku dibikin sakit. Soalnya kalau kakiku nggak dibikin sakit, dia bilang, aku udah kelayapan sana sini. Dia tuh kalau kerja tuh bisa sampai malam gitu ya. Kadang suaminya suka protes-protes gitu. Jadi ada sebuah imbalance yang terjadi ketika kakinya dibikin sehat. Orang ini dalam testimoninya dia tahu dia cenderung untuk melakukan banyak hal dan terlalu banyak. Cara Allah merahmati di rem kakinya dibikin sakit. Radang tuh kakinya. Sampai menjejak aja sakit. Di situ dia kemudian dalam diamnya kan didiamkan tuh, diistirahatkan dengan terpaksa dalam tanda di awal-awal terpaksa nangis-nangis. Aduh, aku kayak kok kayak apa namanya disable gitu ya pakai tongkat mungkin jalan sedih gitu karena dia biasa wah aktif dan lain sebagainya jadi secara psikologik kena tuh di awal-awal terpaksa tapi lama kelamaan mulai meraup hikmahnya dalam diamnya dalam heningnya dalam mengurangi semua aktivitasnya dia kemudian memikirkan ulang reorientasi kehidupan nah itu sebenarnya rahmat sakitnya didiamkan dulu. Nah, mungkin kita juga dengan sakit tenggorokan atau apa dibikin diam tuh. Ada ruang hening sejenak. Nggak ngomong dulu deh gitu. Yang tadinya udah punya rencana ke sana sini karena tubuh kurang fit jadi di cancel semua. Tapi di antara semua itu sebuah kita dibikin masuk ke dalam gua perenungan masing-masing. Nah, itu di antara aspek lain yang harus kita lihat. Cara Allah menyelamatkan kita dari alhaakumut takasur. Jadi apa ya bermegah-megah tuh bukan sekedar uang, bukan sekedar bermegah-megah dengan duniawi saja, tapi bermegah-megah dengan sebuah urusan yang banyak. Dan orang kadang-kadang bangga, aku udah melakukan ini itu, tapi nggak ada orientasinya gitu. At the end of the day dia akan bingung. Tahu-tahu rambut udah memutih, tahu-tahu udah tua, tahu-tahu terus dia di akhir ujungnya aku ngapain aja ya selama ini gitu. Karena jarang merenung orientasi, kayaknya udah melakukan banyak hal, tapi kalau orang Sunda bilang capek itu para ruguh gitu. Atau lebih parah lagi kayak rat race gitu. Oh, gitu kan kayak hamster tuh lari di dalam lingkaran kayaknya udah ribuan kilometer dia merasa lari cuma ada di putaran itu aja gitu. Nah, hati-hati dalam dalam
jebakan-jebakan seperti itu. Maka untuk melihat, buat saya sih kalau misalkan ini mendingan nggak usah terlalu dianalisa ini ujian atau apa. Pokoknya gimana caranya memaknai setiap datang dari Allah, alhamdulillah dulu ya. Oh iya, ini aku lagi dimasukkan ke periode sakit. Karena Rasulullah sudah mengatakan itu akan dipergantikan dalam kehidupan. Ya, gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempit, masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit. Artinya, memang akan dibergantikan seperti itu. Ini kita lagi dikasih sehat, siap-siap aja begitu nanti sakit, biar nggak terlalu terpuruk gitu ya. Kalau bisa jaga stamina dan lain sebagainya. Jadi apakah itu ujian atau teguran, apapun itu, sesuatu yang merupakan sentuhan ilahiyah adalah yang terbaik. Memang yang dinamakan ujian itu ada dua hal. Kata Rasulullah ya, tanda afdolnya iman adalah ketika seseorang mengalami sebuah ujian dalam kehidupan yang itu bukan berasal dari keburukan dalam hatinya. Jadi ada ujian-ujian yang terpancing oleh dosa-dosa hati sebagai sebuah rahmat karena susah banget lihat kesombongan dalam diri. Kalau kita lihat kesombongan di luar bisa, tapi ketahuilah orang yang sombong itu sebenarnya cerminan dari diri kita. Mungkin kita lihat pasangan yang dablek, itu kita yang dablek sebenarnya. Pasangan yang ngeyel, itu kita yang ngeyel sebenarnya. Cuma kita nggak paham lihat. Jadi dunia ini adalah cermin 3 dimensi, butuh akal yang dalam untuk melihat itu bahwa itu adalah bayangan diriku yang sedang ditampilkan. Makanya suluk selalu membawa orang kepada perenungan kepada diri. Ketika dia melihat sesuatu, dia melihat keburukan, dia minta berlindung. Nauzubillah min dzalik. Semoga ya Allah gitu. Jangan kau jadikan aku seperti itu gitu. Kalau lihat yang baik, alhamdulillah balikin kepada Allah Ta'ala gitu. Karena semua kebaikan dari Allah, dia tahu kalau Allah Ta'ala melepaskan pemeliharaannya, udah hancur saja manusia itu pasti tersesatnya, pasti bodohnya, pasti pasti nggak jelas gitu jalannya. Nah itu, walau alam ya, Mbak. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Dari Mbak Adisti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mulai membaca diri, suluk seolah merobohkan struktur pemikiran yang sudah mendiami lama di otak saya. Seperti membuat pemikiran baru dalam segala hal. Seperti dalam menghadapi masalah. Biasanya panik atau tergesa-gesa. Tapi respon diri dan otak seperti ada yang membuat tenang. Suluknya seperti berbisik dengan lembut, tenang, ada Allah. Semua dari Allah, bahagia saja. Atau seperti yang biasa Mbak Tessa bilang, pasti berlalu. Masalah yang sebelumnya juga berlalu. Walau teh namanya hati dan pikiran kadang suka tidak sinkron. Nah, bagaimana caranya bikin hati dan pikiran bisa sejalan dalam membaca diri ini? Nah, ini memang namanya perjalanan suluk itu. Itu memang menundukkan hati di dalam diri kita. Ini setiap kita in the end harus mengidentifikasi seperti dalam kisah legend-legend ya tuh ya. Face our true enemy. Hawa nafsu itu pasukannya banyak. Kadang yang kita hadapi baru kroco-kroconya tuh. Kadang lapis kedua si kolonelnya tuh apa itu udah mulai agak berat. Tapi kalau dalam suluk kita masih sampai ketemu sama si rajanya hawa nafsu. Face to face itu yang paling berat. Jadi ada ujian final setiap orang. Itu yang digambarkan oleh Musa alaihissalam ketemu lagi Firaun. Firaunnya itu the apa namanya musuh terbesar hawa nafsu yang kata Rasulullah tuh pulang dari perang Badar yang berdarah-darah itu sesungguhnya kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Itu yang bikin para sahabat bengong, "Hah? Kayak gini dibilang perang kecil, perang besar tuh apa?" Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya, itu ego kita yang nggak mau um, apa ya nggak mau ngalah gitu ya nggak mau minta maaf nggak mau tunduk gitu itu ego kita kata Nabi Isa penghalang terbesar seorang dengan Tuhan ya dirinya sendiri tapi ego maksudnya hawa nafsu kita jadi bagaimana mensinkronkan
Kalau hawa nafsunya sudah tunduk, itu pasti sinkron. Selama hawa nafsunya masih merajalela, pasti ada yang pemikiran-pemikiran ya kan, ya tapi kayak gitu-gitulah. Menjustifikasi semua hal, tapi salah logikanya gitu. Makanya tuntunannya kita harus pegangnya Al-Quran bener deh. Ya, contoh ya, contoh kayak tadi itu misalkan. Contoh saja, Al-Qur'annya bilang Allah tidak menzalimi hambanya, bahkan sebesar zarah. Itu kalau dipegang aja sahabat-sahabat, itu bisa bisa menjadi tiang pancang yang menahan kita ketika kita menghadapi hal yang menyakitkan. Kan Allah nggak menyakiti ya. Jadi ketika aku sakit, perenungannya gini, kenapa gitu? Kalau Allah kan tidak berniat menyakiti. Kayak gini loh. Eh, jadi orang punya penyakit, apalah, bisu misalkan di tangan. Orang mau ngebelai dia tuh gitu kan sakit. Dia dia mau membelai atau mau membersihkan, tapi karena dia punya luka, lagi sakit, dirasanya sakit gitu. Bahkan belayan sekalipun. Allah tidak bermaksud menyakiti kita. Dia hanya ingin membersihkan kita gitu kalau kata Al-Quran. Allah tidak bermaksud menyulitkan kamu gitu. Tapi hanya bermaksud membersihkanmu. Dia tengah menyeka kita lewat kejadian itu. Apa daya, karena kita lagi banyak penyakitnya, disentuh aja sakit. Padahal yang menyentuh tuh dengan membelai dengan sangat cinta gitu. Aduh, aku bersihin anak ya, au gitu. Jadi kitanya yang lagi sakit. Oke, butuh waktu untuk sembuh. Makanya mesti banyak istighfar. Sakitnya sakit hati. Maksudnya sakit hati itu penyakit-penyakit hati gitu. Masih banyak ujubnya, takabur, dengki gitu. Nah, itu yang bikin ketika dibasuh sakit. Jadi dia tidak menzalimi hambanya. Tapi kondisi kita lagi sakit, bahkan sebuah belayan cinta, kasih pun terasa sakit. Itu pahami. Makanya kalau memang percaya saja sama Allah, udah dia lagi ngebersihin luka. Silahkan, bismillah, bismillah, sakit, oh, tahan, astagfirullah, astagfirullah, istighfar yang banyak, istighfar, istighfar, gitu. Dan nanti lama-kelamaan sembuh, gitu. Dibanding sakit, terus nggak mau diobatin, makin menjalar kemana-mana. Takut takut gitu. Tapi udah nggak bisa kemana-mana. Jadi hidup tuh tinggal milih ya, mau diproses sekarang di alam dunia ini, atau nanti di alam barzah itu lebih menyakitkan, apalagi di alam akhirat. Kenapa? Karena kita semua sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, semua mendekat kepada Tuhan, akan bertemu Dia, itu Al-Quran lagi. Dan setiap orang akan bertemu dengan Tuhannya. Kita akan menemui Sang Pencipta alam semesta ini. An-Nur yang maha suci Allah itu. Jadi bagaimana kita bisa menemui Dia dengan sebuah ketidaksucian? Nggak mungkin. Jadi kelebur dengan sendirinya gitu. Kita dalam perjalanan mendekati Dia yang maha suci. Makanya tidak ada jalan lain, harus berjuang jadi nafs mutmainnah, husnul khotimah. Karena kita udah, dan ini is a good news gitu. Hidup tuh punya arah. Kita akan kembali pulang. Kita akan menemui zat yang selama ini menjadi dambaan jiwa kita yang sejati. Yang kadang kita salah gitu. Oh, mungkin ini, mungkin itu. Yang kadang kita terwarnai oleh hawa nafsu, jadi dikiranya kerinduan itu adalah kepada pasangan semata gitu ya, semata. Terus sebenarnya itu batu loncatan untuk meraih kerinduan yang hakiki gitu. Itu kenapa nggak pernah bisa dipuaskan gitu. Ada dua orang yang nggak bisa puas katanya gitu. Satu orang yang nggak bisa puas dengan dunia, kata Rasulullah. Kamu dikasih satu gunung emas, dia minta 6 gunung lain. Nggak akan puas orang tuh sama dunia. Don't go there. Itu berbahaya gitu ya. Qanaah aja. Karena itu there's no end game-nya tuh mengerikan gitu. Yang ditukar adalah kehidupan kita. Saat kita ada di dunia ini yang mestinya mengerjakan amal soleh, malah melakukan berlomba-lomba ke sana. Nauzubillah. Mending yang kedua, karena ini sifat manusia juga.
dia tidak akan pernah puas dengan ilmu. Kenapa tidak puas? Karena ingin menjangkau dia, Rabbul Alamin, Sang Maha Ilmu. Yang tadi itu, tidak puas dengan satu tetes sejari itu. Dia ingin terlalu mengetahui dia kemana. Walau alam. Jadi ini sebuah sebuah perjalanan yang panjang, sahabat-sahabat. Makanya sangat membantu untuk melaluinya bersama-sama gitu ya. Jadi komunitas kajian suluk ini adalah sebuah wadah yang dibentuk juga agar kita bisa berbagi gini, apa suka dukanya kita jalani bersama gitu. Ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya mudah sekali tergelincir oleh hal remeh temeh. Justru masalah besar lebih waspada. Kenapa ya? Iya, begitu memang. Kita tuh lebih secara fisik terantuk oleh sesuatu hal yang kecil. Kalau yang besar udah kelihatan gitu. Justru ujiannya tuh di keseharian. Kita banyak orang jatuh di keseharian. Kalau dikasih ujian besar cenderung gagah gitu, cenderung sabar ya, besar ya, kelihatan. Tapi keseharian ya. Jadi kalau dikasih oh hilang ini, tapi kalau misalnya anak rewel, itu keseharian banget deh. Ya, tumpah apa gitu, itu keseharian orang pecah di situ kesabarannya. Mesti dilebur lagi, dibentuk lagi gitu ya. Jadi memang di satu sisi jihadnya luar biasa, di sisi lain sahabat-sahabat ketahuilah bahwa dalam setiap nafas itu kita sedang hidup di ciptaan yang baru sebenarnya. Ini yang kadang kita nggak sadar. Kita pikir bumi ya memang secara saintifik bisa dihitung usia bumi, geologi dan lain sebagainya. Tapi disadari alam ini punya hakikat-hakikat. Ada alam mulk, malakut, jabarut gitu ya. Jadi ada aspek hakikat di balik alam yang nampak ini. Gitu. Ayatnya adalah Allahu al-hayyul qayyum. Allah yang maha hidup, yang maha berdiri. Dia hidup karena ya kalau Allah ngantuk sedikit tuh semua ciptaan habis. Dia yang dari awal coba kalau ordenya apa jagat raya saja apa berapa tadi 14 miliar tahun nggak pernah berkedip, nggak pernah ngantuk. Tentu lebih dari itu, gitu. Jadi ini membawa kita kepada sebuah kesadaran besar bahwa hidup kita itu ada yang ngatur, ada orientasinya. Jadi tenang aja menghadapi kehidupan. Tenang tuh begini, anak kita itu milik Allah. Memang lewat kita, tapi bukan milik kita. Ya, ayat Al-Qur'annya tidak dan jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya dan jangan seorang ayah dibuat susah oleh anaknya. Tapi kayak gitu. Karena Allah tahu potensi orang tua tuh dibikin susah oleh anak-anaknya. Terlalu melekat itu tadi. Punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, anaknya seperti itu, nggak jadi. Ya, pengennya kayak anaknya kayak gini, nurut, kok begitu gitu ya. Nah, itu kita harus dari keseharian aja dibangun. Gitu. Walau alam, gitu ya. Memang Mbak Golde ya kita akan lebih cenderung jatuh oleh hal-hal yang kecil. Jadi makanya di situ istighfarnya mesti banyak. Kan. Memangnya pengalamannya apa nih Mbak? Kalau boleh di-share. Jatuh oleh hal-hal yang kecilnya, contohnya. Oh, nangis saya ini teh. Mm-mm. Ya, Jadi apa namanya? Kemarin itu saya itu kan insya Allah besok itu ada apa namanya? Arisan karena mm, organisasi. Ya. Tempat itu agak jauh gitu loh. Dan mm, jauh-jauh hari saya bilang sama suami minta izin gitu loh dari saya kan. Nah, ternyata qadarullah kan besok itu abah itu suami saya itu ada jadwal sidang. Nah, mm, sebenarnya sidang itu nggak apa-apa, bisa aja minta. Terus suami saya bilang nggak bisa karena ada jadwal sidang. Oh, saya padahal saya itu jauh-jauh hari waktu suami saya gagal pit dulu masih sempat bilang alhamdulillah ini ndak teh saya merajuk teh masuk langsung nggak ngeliat lagi sama Allahnya gitu loh teh. Waduh, mm, saya ya, harian itu 2 hari ini rasanya perasaan saya tuh biasanya kan setelah ikut suluk itu kan didominasi tenang gitu ya.
2 hari ini rasanya tuh kok goyang banget ini. Saya pikir memang gara-gara ini, makanya rasanya mau nangis saya. Sedih gitu loh. Oh iya, gara-gara ini, gara masalah ini gitu loh. Saya kenapa kok dia enggak apa kok langsung reaktif gitu kan. Nah, sementara masalah-masalah yang jauh lebih besar dari ini saya enggak kayak gini gitu loh. Hal-hal yang sepele ini gitu loh. Iya. Langsung langsung rusak perasaan itu, jadi rusak karena merasa bersalah, karena merasa apa ya. Saya tuh memang ada kebetulan sebelumnya itu loh teh, malam sebelumnya itu memang berdoa, ini kayaknya kena juga ini. Ya Allah, mohon saya itu dibimbing itu loh lisan dan hati saya untuk mengucapkan alhamdulillah setiap menerima takdir, entah terutama yang tidak menyenangkan. Oh kena loh teh, sehari itu Besoknya langsung. anak Ya? aduh ini maksudnya itu ya enggak bisa gitu juga. Aturan kan mohon dibimbing pelan-pelan untuk menjadi hamba yang bersyukur itu kan, dan tahu aja kan memang itu juga enggak mudah gitu loh. Betul. Nah, juga itu doanya kena. Iya. Kacau banget rasanya itu. Alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah di satu sisi ada kesadaran kita setengah berbicara dengan zat yang maha hidup. Langsung gitu jawabannya tuh ada gitu, langsung responnya ada, dunianya dibikin merespon gitu. Jadi hebatnya seorang mukmin, makanya kata Rasulullah, kekuatan seorang mukmin tuh dia bisa memindahkan pohon dari puncak gunung ke lautan. Mukmin tuh ya, itu bicara tentang kalau misalkan itu fenomena lahiri ya, kekuatan hati itu dia bisa mindahin begitu. Jadi dia bisa memindahkan pohon, pindah gitu kan lucu gimana jalan gitu. Tapi bisa begitu. Itu gambaran Rasulullah ya. Jadi kalau buat orang yang sudah kasyaf terus dia bisa berdoa menyembuhkan, apalagi sekedar ada kanker hilang, dari situ pindah kemana itu bisa gitu. Tumor hilang gitu. Itu kan sama hal yang fisikal gitu. Jadi hal-hal yang di luar kita itu dikendalikan oleh hati kita sebenarnya. Itu hebatnya. Jadi makanya nggak usah repot-repot kalau misalkan anak ya apa, udah fokusnya di sini, aduh istighfar, doa yang banyak, nanti tiba-tiba berubah sendiri tuh. Itu sering kejadian gitu. Nah kita kadang-kadang suka salah strategi, sibuknya adalah terus gitu ya cari-cari cara untuk, tapi lupa untuk membangun komunikasi sama Allah Ta'ala. Jadi kekuatan itu datang dari Allah Ta'ala, dia turun itu harus dibuka channelnya dari hijab-hijab kita harus, makanya kata Rasulullah istighfar membuka rezeki. Rezeki di antara karunia yang turun, kuasanya turun, berkahnya turun ke hati kita, itu nyebar ke semesta lingkungannya. That's how. Gitu. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat pembuka kita hari ini. Jadi insya Allah kita akan mendalami terus pelan-pelan tentang asal-usul penciptaan ya Bapak kita semua Adam alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala membimbing dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat untuk silaturahmi, partisipasinya. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Ilmu yang bermanfaat itu, yang berkah itu yang mentransformasi akhlak kita menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih telaten, lebih bisa tersenyum ngadapin takdir tuh, lebih nggak terlalu responsif gitu ya. Dalam arti kalau ada terjadi sesuatu, Allahnya dulu disebut. Sebelum ciptaannya dipikirin, Allahnya dulu. Karena dia yang mengirimkan itu semua. For a purpose. Dengan tujuan tertentu. Itu adalah surat cinta sebenarnya. Baca dulu itu. Pahami dulu. Dan nanti sisanya akan terbantu. Daripada kita cari solusi, tapi sambil kehilangan arah. Yang kita kejar sembuh misalkan ya lagi sakit aku pengen sembuh tapi tidak dapat hikmahnya kenapa disakitkan, nanti sembuhnya malah bikin kita makin jauh dari Allah Ta'ala kalau begitu caranya, kan tidak mau. Yang kita tuju adalah dalam sakitnya, dalam sembuhnya, dalam sehatnya, dalam sakit apa namanya kesempitan itu
itu hal yang digantikan oleh Allah, dipergantikan senantiasa. Tapi di antara kedua hal itu, semoga kita makin dekat hati sama Allah Ta'ala. Itu. Semoga ya. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjut ya. Semoga masih ada usia. Pamit dulu. Saya tutup. Mari. Terima kasih Bu Ratna. Ya, Sahabat-sahabat. makasih Teh. Assalamualaikum Reza. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.